Kali ini kita membahas tentang graphics card atau kartu grafis. Sesuai dengan request atau permintaan yang mengatakan tolong dong dibahas tentang graphic card, bagian-bagian dan fungsinya. Sebenarnya topik ini telah kami bahas pada channel-channel yang lain, tapi tak mengapa. Di sini kita ulang kembali. Karena kayaknya ini perlu sekali untuk mereka yang baru belajar tentang perangkat keras komputer. Nah, yang saya pegang ini yang dikenal dengan nama graphic cards atau kalau di Indonesia kan maknanya kartu grafis. Nama lainnya adalah video card atau kalau di Indonesia kan kartu video. Namun masyarakat umum sering menyebutnya dengan VGA card. Tak masalah ya, yang penting kita sudah tahu, oh bentuknya seperti ini. Soal istilah silakan saja. Jadi yang di masyarakat kadang-kadang itu memang istilahnya beda dengan istilah yang ilmiah. Tak masalah, yang penting kita paham yang dimaksud itu apa. Nah, kartu grafis atau graphic card ini berfungsi untuk mengolah data yang berasal dari komputer untuk ditampilkan ke layar monitor. Itulah fungsi utama dari kartu grafis itu sendiri. Apabila di sini heatsink and fan-nya saya lepas, jadi ini yang depan ini adalah heatsink and fan, saya lepas, maka tampak di bagian dalamnya seperti ini. Inilah wujud dari kartu grafis yang sebenarnya. Di bagian tengah ini yang dikenal dengan namanya GPU atau Graphic Processing Unit. Jadi ini adalah prosesor grafis. Prosesor inilah yang mengolah data-data dari komputer itu untuk ditampilkan ke layar monitor. Saya dekatkan supaya gambarnya lebih jelas. Nah, ini yang saya tunjuk inilah yang dikenal dengan GPU atau prosesor grafis tersebut. Nama lainnya adalah VPU yang merupakan kependekan dari Visual Processing Unit. Nah, ini prosesor yang mengolah data yang nanti akan ditampilkan di layar monitor. Nah, pada bagian atas dari GPU ini, dia ditutup dengan heatsink ini tadi, seperti ini. Nah, apa fungsi dari heatsink? Jadi ini yang dikenal dengan nama HSF ya, yang merupakan kependekan dari heatsink and fan. Dia fungsinya adalah untuk mendinginkan GPU tadi. Patut dicatat bahwa beberapa saat setelah dipakai, GPU ini sangat panas sekali. Kalau tidak dipasang HSF, heatsink and fan tadi, wah bisa berbahaya, dia bisa menjadi rusak ya, karena terbakar seperti itu. Nah, kemudian yang saya tunjuk ini yang dikenal dengan Video Random Access Memory yang biasa disingkat video RAM atau VRAM. Saya dekatkan kembali supaya jelas di sini. Nah, ini yang saya tunjuk ini adalah VRAM. Ini di sini ada 4 ya yang nampak ya VRAM-nya. Nah, ini. Nah, ini yang disebut VRAM atau Video Random Access Memory. VRAM ini adalah memori yang ada pada kartu grafis ini yang berfungsi untuk menyimpan data, yaitu data-data yang akan diolah oleh GPU itu sendiri. Kemudian pada bagian bawah ini dikenal dengan nama interface atau kalau di Indonesia kan antarmuka. Saya dekatkan lagi di sini. Inilah wujud dari interface atau antarmuka tadi. Sebenarnya interface ini adalah sebuah konektor yang nanti yang menghubungkan kartu grafis ini sendiri dengan motherboard-nya. Nah, yang Anda lihat itu tadi adalah interface dari jenis PCI Express. PCI sendiri adalah kependekan dari Peripheral Component Interconnect. Jadi kalau PCI Express berarti Peripheral Component Interconnect Express. Fungsinya menghubungkan kartu grafis ini dengan motherboard. Jadi nanti kartu grafis ini akan ditancapkan ke motherboard. Nah, pada bagian belakangnya di sini,
ini terdapat konektor-konektor. Ini adalah konektor-konektor, ini adalah sambungan menuju ke monitornya yang nanti dihubungkan ke monitornya. Saya dekatkan kembali di sini. Terdapat berbagai macam konektor untuk ke monitor ini. Yang saya tunjuk ini adalah konektor DVI, jadi kalau dalam bahasa Indonesia orang menyebutnya DVI begitu ya, yang merupakan kependekan dari Digital Visual Interface. Sama, yang kiri dan kanan ini sama. Nah, kemudian di atasnya ini ada konektor yang dikenal dengan nama HDMI. Jadi kalau di Indonesia kan HDMI begitu. Merupakan kependekan dari High Definition Multimedia Interface. Dan di atasnya lagi ini ada konektor yang dikenal dengan nama DisplayPort. Nah, di sisi lain juga ada konektor yang lebih lama. Ini saya ambilkan, saya tunjukkan. Ini yang dikenal dengan nama DSUB. Ini yang saya tunjuk ini. DSUB. Yang merupakan kependekan dari DSUB Miniature. Nah, konektor-konektor itulah yang berfungsi untuk menghubungkan kartu grafis tersebut dengan monitor. Untuk data-data agar bisa ditampilkan ke layar monitor. Kemudian, konektor mana atau port mana yang akan dihubungkan ke monitor bergantung pada jenis monitornya. Kalau monitornya dia pakai konektor DVI, ya kita sambungkan ke konektor DVI ini. Kalau dia memakai konektor HDMI di sana, teknologinya memakai HDMI, ya kita sambungkan ke HDMI. Kalau di sana pakai DisplayPort, ya disambungkan ke DisplayPort. Jadi bukan bermakna nanti bahwa konektornya tuh ini keempat-empatnya disambungkan ke monitor. Enggak, salah satu ya, sesuai dengan teknologi yang ada pada konektor tadi. Nah, Anda bisa lihat di sini, dua tipe dari kartu grafis. Mereka itu identik ya, hanya nanti beda sebagian saja. Nah, baiklah, bagaimana dia diletakkan pada motherboardnya seperti ini. Ini saya pasangkan kembali dulu. Nah, seperti ini ya. Kemudian dipasangkan di mana di motherboardnya? Ini dia. Pada motherboardnya ini ada konektor yang khusus untuk kartu grafis ini. Ini konektor atau slot ya. Slot ini dikenal slot PCI Express. Jadi nanti akan ditancapkan semacam ini. Sebentar saya tunjukkan. Nah, semacam ini. Ini bentuk setelah ditancapkan. Seperti ini. Penampilannya. Ini dia ya. Nah, itu tadi bahasan kita mengenai kartu grafis atau graphic card atau yang dikenal juga dengan video card atau kartu video, orang umum menyebutnya dengan VGA card, bagian-bagian dan fungsinya. Semoga bermanfaat bagi Anda. Ketemu lagi pada sesi berikutnya.